Terbongkar. Pak Jokowi blak-blakan, sebut ada orang besar yang jadi dalang serangan politik yang bertubi-tubi kepadanya. Orang-orang ini, kata Pak Jokowi, kita semua juga tahu siapa. Waduh, berarti ini elit politik yang sudah malang melintang di perpolitikan Indonesia dong. Semua orang tahu. Kira-kira siapa ya? Yuk kita bongkar kode Pak Jokowi dengan gamblang di video kali ini. Jadi tonton video ini sampai selesai. Investor Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, kasih. Wah, ini menarik teman-teman. Pak Jokowi membocorkan dalang di balik ini semuanya. Ada orang besar, cluenya orang besar. Kedua cluenya adalah kita semua tahu. Kita perlu mencari tahu teman-teman, siapa orang yang dimaksud oleh Pak Jokowi ini. Karena ini sangat menarik, dalang di balik situasi ini. Situasi yang terus-terusan isunya itu menyerang ke Pak Jokowi. Dipermalukan Pak Jokowi, dipecat jabatannya, gitu kan. Orang yang benci itu kan pasti dia nggak suka dengan ketenangan yang ada. Dan yang terakhir adalah pihak Amerika ataupun Eropa. Kalau Eropa itu karena kita melawan WTO itu dan akan memporak-porandakan perdagangan mereka kan itu kan. Kalau yang di Australia di Amerika itu kita pengambilan Freeport dan sebagainya itu kan Amerika pasti geram juga kan, dia mencari bagaimana Indonesia itu jangan bisa maju. Jadi secara teoritis, secara intelijen itu pasti ada Pak, itu war by proxy itu, mengadu domba itu. Ya, yang mengadu domba itu bisa itu tadi kelompok dalam maupun luar negeri. Bisa perorangan ataupun kelompok. Betul. Tapi intinya adalah mengadu domba supaya ini kisruh terus di lapangan, supaya Indonesia tidak sempat akur dan kita kesempatan untuk membangun kemampuan kita tuh terabaikan kan gitu. Itu kira-kira kalau perkiraan saya dulu kayak gitu. Tapi kalau kemudian ada bohir yang bayar itu tuh kan prakteknya itu. Tapi intinya pasti ya ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita tuh supaya gitu. Pak kayak gini kan banyak yang ngomong seperti saya akhirnya. Pak Prabowo sendiri mengatakan kemarin, Pak Ngabalin mengatakan juga, Bapak siapa lagi tokoh-tokoh politik yang lain ada mengatakan kan gitu kan. Tapi ada juga tokoh politik. Oh, ini Bung Arianto Sutadi teman-teman. Memberikan bocoran, beliau ini merupakan penasihat Kapolri yang membeberkan dalang di balik serangannya ke Pak Jokowi. Serangan-serangan ke Pak Jokowi. Ada orang-orang yang memang dasarnya punya dendam ke Pak Jokowi. Ada juga pihak asing yang memang di era kepemimpinannya Pak Jokowi kemarin banyak kebijakannya Pak Jokowi yang membuat orang-orang itu murka lah dengan kebijakannya Pak Jokowi. Terus kemudian ada juga orang yang bertujuan untuk mengadu domba ini semuanya. Berarti dari kesimpulan ini teman-teman, memang ada pihak yang tidak menutup kemungkinan ini pihaknya adalah pihak asing, tapi juga ada pihak yang dari Indonesia. Yang mana dari apa yang disampaikan oleh Bung Arianto Sutadi ini teman-teman ya. Pihak-pihak yang besar kemungkinan ini orang yang dimaksud oleh Pak Jokowi tadi, ini tujuannya adalah untuk tidak lain dan tidak bukan untuk mengadu domba, untuk memecah belah. Makanya tadi Pak Jokowi kan menyebutkan ini orangnya orang besar, cluenya. Terus kemudian clue berikutnya adalah kita semuanya tahu. Oh, ini dikasih bocoran nih sama bocoran lagi oleh Bung Arianto Sutadi. Saudara, meski Jokowi sudah 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya, bahkan penyidik juga sudah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi. Pihak Roy Suryo CS masih kukuh meragukan hal tersebut. Karenanya, relawan Jokowi menyebut upaya Roy CS adalah balas dendam politik yang disokong oleh tokoh besar.
Sejauh mana kebenarannya dan siapa tokoh yang dimaksud? Kita bahas sore hari ini bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Rismon Sianipar, melalui sambungan Zoom. Bang Rismon, selamat sore. Dan ada juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat sore, Mas Ade. Selamat sore, Mbak Audrey. Sore, ya. Mbak. Saya mau ke Mas Ade dulu. Mas Ade, dalam konferensi pers Anda di Polda kemarin bersama Bang Silvester usai diperiksa penyidikan, ini Bang Silvester bilang nih, ada 3 cluenya. Yang pertama, dendam politik Pilpres 2024. Berikutnya ada kemudian tokoh besar politik di balik ini. Dan yang terakhir adalah mau adu domba pemerintahan saat ini alias Prabowo Gibran. Saat ini pemerintahannya. Jadi sebenarnya ini mengarah ke siapa sih yang dimaksud? Ya, jadi gini, Mbak Audrey, kalau kita berbicara isu-isu yang dikelola, jadi kalau saya melihat ya, ini pengelolaan isu yang ada saat ini. Artinya kalau dia berjalan sendiri nggak sampai segininya sebenarnya sih. Kita juga secara nalar berpikir bahwa ada yang memanfaatkan isu-isu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bergabungnya kelompok-kelompok ini menjadi satu. Itu yang pertama. Kita melihat dari segitu. Terus kemudian isu-isu ini dikemas benar. Dikemas betul menjadi sesuatu yang saya rasa bahwa ini tidak masuk akal. Dikemas artinya berarti ada kesengajaan. Kesengajaan, ada upaya-upaya kesengajaan yang saya sendiri, nalar saya itu tidak bisa menerima. Kenapa? Karena gini, kalau terkait ijazah dan ataupun skripsi itu sangat mudah membuktikannya, Mbak Audrey. Ya, gampang banget. Jadi di UGM itu ada Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, di situ UGM itu memiliki itu. Jadi kalau kita orang-orang kelompok mereka ini tidak percaya, kan bisa ngecek ke sana. Ngecek ada apa enggak, terus kemudian dibarengin dengan keterangan-keterangan UGM. Saat ini di Jogja, ini lagi pemeriksaan nih, Mbak. Saya barusan tadi dapat komunikasi dari beberapa penyidik di sana. Ini lagi maraton memeriksa pihak UGM itu. Jadi artinya tentu bagian Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan itu juga ikut diperiksa itu. Nah, itu mudahnya di situ tuh. Nah, tapi kenapa dikemas? Gitu. Kenapa dikemas? Apakah ada unsur kesengajaan dan tadi ada tokoh besar di baliknya? Siapakah? Akan ikut masuk bermain. Nah, kalau gitu apakah benar? Oh, ini nih. Ini menarik, teman-teman. Kalau kita tadi ngebahas soal orang yang disebutkan oleh Pak Jokowi, ada orang besar, kemudian kalian semuanya pasti tahu, kita semuanya sudah tahu, kemudian ada bocoran juga dari penasihat Kapolri ya. Terus ini yang menariknya adalah yaitu orang-orang yang jadi dalang ini semuanya, orang yang membuat huru-hara ini memang sengaja memanfaatkan serangan ke Pak Jokowi, teman-teman. Bukti dari kesengajaan mereka memanfaatkan serangan ke Pak Jokowi terbukti melalui apa yang selama ini mereka narasikan. Dan ini juga ada buktinya, contoh seperti ini deh, ulangi itu gak usah. Contoh seperti ini teman-teman, ketika mereka menarasikan mengenai ijazah. Padahal sudah jelas ya, ijazah sebetulnya kalau kita bicara soal ijazah, masalah ini sudah selesai ketika pihak UGM sudah buka suara. Ataupun mereka menanyai UGM, itu sudah selesai. Dan apa pernyataannya UGM? Pernyataannya UGM itu sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi merupakan alumni dari sana. Itu sudah clear dan sudah selesai. Harusnya sudah sampai situ saja teman-teman. Tapi mereka enggak. Dan lebih menarik lagi adalah Bung Rocky Gerung membela Pak Jokowi. Menurut lo, itu tudingan ijazah di print di pasar pramuka tuh kelewatan, kebangetan apa beneran? Agak kelewatan sih. Kelewatan ya? Kenapa menurut lo kelewatan? Ya itu kan fakta yang lama, orang mesti cari dan ya bagaimana, ya Bitor sih oke, itu nggak ada soal kok dia bilang itu, tapi pembuktiannya jadi susah nanti itu karena begitu dibantah tidak di print, maka mesti balik dari awal lagi kan. Yang lebih penting fokus ke UGM kan, itu aja. Cocok sama gua kan, UGM memang. Iya. Gua juga tergantung UGM, kalau UGM bilang asli asli. Tapi kenapa kemudian sensasi politiknya melebar kemana-mana tuh. Lalu nanti dianggap bahwa ini PDIP dong yang ngerjain gitu. PDIP diseret lagi dong. Berarti PDIP yang mesti membuktikan begitu. Tidak kan lawyer bisa ambil alih itu. Padahal itu kan PDIP. Berarti PDIP yang mesti buktikan. Kami akan tuduh PDIP dapat beban pembuktian baru itu.
Tuh, itu pernyataan dari Bung Rocky Gerung, teman-teman. Yang juga melihat masalah isu ijazahnya Pak Jokowi ini sudah kelewatan. Bahkan Bung Rocky Gerung mengiyakan kalau misalkan masalah ini itu sudah selesai ketika pihak UGM itu sudah buka suara. Itu sudah selesai sampai situ. Gak perlu ke Bareskrim, gak perlu ke kepolisian, gak perlu. Karena apa? Pihak UGM lah yang sudah mengeluarkan. Jadi ketika pihak UGM sudah mengatakan, oh iya ini memang alumni dari UGM, ya sudah. Makanya Bung Rocky Gerung sampai mengatakan ini tuh kelewatan. Dan saya sepakat soal statement tersebut, ini sudah kelewatan, banget kelewatannya. Disampaikan Said Didu melalui cuitannya di akun X pada Rabu 16 Juli. Said Didu menyebut mantan presiden dari Solo sedang mengancam rakyat dan pemerintah. Tapi ya namanya gerombolan ini ya teman-teman ya, kalau nggak ada narasi-narasi yang mereka gunakan, rasanya mereka tuh mungkin ngerasa belum komplit gitu. Karena apapun itu, seperti yang tadi sudah sempat aku singgung ya, mereka ini memanfaatkan serangan ke Pak Jokowi. Makanya serangan ini bertubi-tubi. Satu gagal ganti lainnya, yang lain gagal ganti lainnya lagi, seperti itu. Contoh seperti salah satunya ini disampaikan dari Pak Said Didu ya, yang menyebut Pak Jokowi ini katanya menyebar ancaman ke elit politik. Menurut lo, itu Disampaikan Said Didu melalui cuitannya di akun X pada Rabu 16 Juli. Said Didu menyebut mantan presiden dari Solo sedang mengancam rakyat dan pemerintah. Yang mengatakan sudah ada 4 ancaman dari Solo. Yang pertama terkait usulan pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Said Didu menyoroti pernyataan Jokowi yang menyebut pemaksulan itu harus satu paket antara presiden dan wakil presiden. Kemudian terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, pihak kepolisian telah menaikkan status ke tahap sidik. Said Didu menyebut adanya pidana bagi aktivis yang meminta ijazah Jokowi diusut. Lebih lanjut, mantan sekretaris BUMN ini juga menyoroti pernyataan Jokowi soal adanya agenda besar di balik kasus dugaan ijazah palsu dan pemaksulan Gibran. Tak hanya itu, Said Didu menduga adanya pesan khusus ke Hambalang agar tetap hormati komitmen. Said Didu menyebutnya sebagai ancaman tertutup namun tidak menjelaskan lebih detail. Terakhir, Said Didu pun mempertanyakan apakah harus siap dengan adanya ancaman seperti itu. Mereka mencari dukungan ke kiri, ke kanan dan sebagainya, mengundang berbagai tokoh dan sebagainya. Nah, salah satu tokoh atau salah 2 tokoh kemarin itu yang memberikan orasi, pertama Said Didu, itu malah memprovokasi perang rakyat semesta. Halo Pak Said Didu, ingat loh, masa Anda menghadapi Pak Jokowi seorang aja mengajak rakyat perang semesta itu loh? Gimana sih? Ingat loh, rakyat kita ini masih susah. Jutaan sarjana masih nganggur, ratusan karyawan dalam 1 semester ya ratusan ribu, itu PHK. Ekonomi kita belum bertumbuh di atas 5%. Artinya situasi ekonomi rakyat itu masih susah. Loh, kok Anda ngajak perang itu loh? Mereka, kalian itu masa menghadapi seorang Pak Jokowi ngajak-ngajak rakyat perang dengan Pak Jokowi? Hadapi sendiri dong kalau gentle. Duel hukum sekarang dengan Pak Jokowi itu. Jangan teriak-teriak memprovokasi rakyat untuk perang dengan Pak Jokowi. Konyol itu. Itu mensrea itu buat saya. Itu niat jahat itu. Masa mempengaruhi rakyat untuk perang dengan Pak Jokowi. Padahal kalian yang punya problem. Nanti rakyat yang akan kalian susahkan lagi. Rakyat ini bagaimana kalian itu kalau mau konstruktif, produktif, ajak rakyat itu bekerja, berikan lapangan kerja, bantu mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri supaya mereka bisa terangkat dari pengangguran, dari kemiskinan, ya itu baru namanya konstruksi positif, itu betul. Tapi kalau ada ngajak provokasi, menghasut rakyat untuk perang dengan Pak Jokowi itu kan konyol, itu mensrea, itu niat jahat namanya. Maka saya sebagai rakyat ingin mengcounter itu dan mengajak rakyat yang lain jangan mau. Nah, loh sampai-sampai nih netizen sampai buka suara teman-teman, yang katanya Pak Said Didu ini terus-terusan memprovokasi untuk mengadakan atau melakukan perang Pak Jokowi, perangi Pak Jokowi. Loh, ini anehnya adalah kenapa giliran kayak gini minta-minta ngajak-ngajak masyarakat buat perang sama Pak Jokowi? Lah yang punya permasalahan itu Anda kok. Anda nyeret-nyeret masyarakat. Kan ya aneh. Ya toh? Apalagi nanti kalau biasanya template biasanya teman-teman, kalau udah seperti itu ngilang biasanya kayak gitu. grand design-nya Pak Jokowi ke depan ini seperti apa? Nggak ada lagi, udah ini berkeping-keping nih. Sudah berkeping-keping. Jadi nggak bisa dibuat grand design yang benar-benar
masalah terbesar menurut saya ya, masalah terbesarnya adalah Pak Jokowi menganggap semua bisa dikontrol pasca beliau tidak jadi presiden. Di mana letak kesalahannya? Karena beliau tidak membangun persaudaraan itu. Dia hanya membangun pertemanan. Gitu. Nah, pertemanan ini dibangunnya pula berdasarkan untung rugi. Nah, sekarang teman-teman ini kalkulasi untungnya apa? Disamain sama tentu saja. Untungnya apa? Kalau saya ikut isu ijazah palsu misalnya, menguntungnya bagi partai kita apa? Kan lebih baik diam. Ketimbang ikut-ikutan, misalnya backup Pak Jokowi soal ijazah palsu. Yang malah bukannya untung, kita malah ikut-ikut jadi kan pembicaraan publik dalam konteks negatifnya gitu. Nah, itu menurut saya kelemahan dari apa namanya itu ya, ambisi yang berlebihan dari keluarga Pak Jokowi. Lupa. Mungkin Pak Jokowi nganggap 5 tahun ke depan wibawanya masih bisa dipertahankan gitu ya. Tentu kalkulasi itu yang cukup. Ketika kita tanya percaya nggak terkait ijazah palsu Pak Jokowi, publik 74% nggak percaya. Yang percaya cuma 12%. Nah, ini berarti itu pendukungan itu 12%. Variabelnya banyak, Bang. Tapi kalau kita mau lihat ya, artinya masih lebih positif ya, benteng pertahanan persepsi Pak Jokowi. Ini kan mungkin juga karena ini fondasinya ya, kenapa nggak terlalu tergerus? Karena bentengnya atau jangkarnya tentu tadi disebutkan 10 tahun pemerintahan. Tapi memang di Gibran. Bagaimana Bung Ray Rangkuti yang tadi mengatakan Pak Jokowi ini udah ibarat kata habis berkeping-keping gitu. Gak ada untungnya bila Pak Jokowi katanya seperti itu. Pak Jokowi habis berkeping-keping tapi mendapatkan survei indikator kepuasan dari masyarakat itu masih cukup tinggi. Itu gimana konsepnya Bung Ray? Gimana konsepnya? Kalau memang benar Pak Jokowi itu sudah habis berkeping-keping, kalau memang benar Pak Jokowi ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Ray tadi, sudah habis berkeping-keping, harusnya nih ya, survei juga mengatakan seperti itu. Tapi ini survei justru mengatakan sebaliknya. Saya jadi curiga nih. Curiga dengan apa yang Bung Ray narasikan itu hanya sebatas spekulasinya dari Bung Ray saja, tanpa Bung Ray punya datanya. Relawan Jokowi tantang Roy Suryo duel karena terus injak dan rendahkan Jokowi. Guys, Roy Suryo dari kemarin tuh vokal banget menuntut Jokowi mengungkap ijazah aslinya. Bahkan karena saking geramnya dengan tuntutan Roy Suryo, relawan Pasbata Jokowi Prabowo tuh sampai tantang Roy Suryo loh. Menurut Sekjen Pasbata yaitu Budianto, dia nggak terima kalau Jokowi terus direndahkan. Padahal dia sendiri juga ingin mengawal pemerintahan Prabowo biar nggak ada yang ganggu dengan isu-isu nggak penting kayak dari Roy Suryo ini. Apalagi Roy Suryo ini mantan pejabat negara, tapi malah cuma bikin gaduh Indonesia. Ini kalau menurutku ya, sebenarnya penting nggak sih Bung Roy ini mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi? Penting nggak penting sebetulnya. Kenapa saya bisa mengatakan hal itu? Ini tuh nggak penting karena kenapa baru sekarang? Ya kan? Kenapa baru sekarang? Kemarin atau waktu Pak Jokowi jadi wali kota itu kemana aja? Nggak pernah tuh kelihatan terus menarasikan mengenai ijazahnya Pak Jokowi, nggak ada. Iya kan? Tapi ketika Pak Jokowi sudah pernah tugas loh ya. Kenapa terus diusik masalah itu sampai-sampai nih tim relawannya Pak Jokowi gedeg juga pada akhirnya dan menantang Bung Roy Suryo untuk duel karena terus menginjak-injak merendahkan sosoknya Pak Joko Widodo. Kalau tebakan kalian bakal gimana kelanjutannya? Yuk silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.